Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Barakati Ilahi dengan stambuk C1D3190008. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya yang berjudul Analisis Framing Film Dokumenter Mutualisme, Imbal Balik Hutan Hujan Tropis dan Manusia, yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dan kerangka pikir, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2. Tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Landasan teori. Teori framing Erving Goffman. Gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh Batterson pada tahun 1955. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974 yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku yang membimbing individu dan membaca realitas. Pada awalnya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasikan realitas. Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol bahkan tidak diberitakan menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperlihatkan oleh khalayak. Selanjutnya, framing juga dikenal dengan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta yang diambil, bagaimana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Ada dua aspek dalam framing, yaitu memiliki fakta atau realitas. Proses pemilihan fakta adalah berdasarkan asumsi dari wartawan akan memilih bagian mana dari realitas yang akan diberikan dan bagaimana yang akan dibuang. Setelah itu, wartawan akan memilih angle dan fakta tertentu untuk menentukan aspek tertentu, akan menghasilkan berita yang berbeda dengan media yang menekankan aspek yang lain. Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan penyajian fakta yang akan dipilih kepada khalayak. Cara penyajian itu meliputi pemilihan kata, kalimat, proporsi, gambar, dan foto pendukung yang akan ditampilkan. Tahap menuliskan fakta itu berhubungan dengan penonjolan realitas. Aspek tertentu yang ingin ditonjolkan akan mendapatkan alokasi dan perhatian yang lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami. Selanjutnya, asumsi dasar teori. Teori framing dibangun berdasarkan asumsi bagaimana sebuah isu yang dibicarakan dalam pelaporan berita dapat memiliki pengaruh terhadap bagaimana isu tersebut dipahami oleh khalayak. Dengan kata lain, media mengarahkan perhatian publik kepada tema tertentu, pilihan jurnalis yang mengakibatkan khalayak membuat keputusan apa yang dipikirkan. Asumsi ini berasal dari pemikiran agenda setting. Jurnalis tidak hanya memilih topik yang akan disampaikan kepada khalayak, melainkan juga terlibat dalam proses bagaimana berita tersebut disuguhkan dan frame di mana berita tersebut disajikan. Selanjutnya, proses framing. Dengan analisis framing juga untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi dan menulis berita. Proses pemberitaan dalam organisasi media akan sangat mempengaruhi suatu berita yang akan diproduksinya.
Frame yang diproses dalam organisasi media tidak lepas dari latar belakang pendidikan wartawan sampai ideologi institut media tersebut. 3 proses framing dalam organisasi media di antara lain sebagai berikut. Proses framing sebagai metode penyajian realitas, di mana keberadaan tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibalik secara halus, dengan memberikan sorotan aspek-aspek tertentu saja dengan menggunakan istilah-istilah yang mempunyai konotasi tertentu dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat-alat ilustrasi lainnya. Selanjutnya, efek framing. Framing berkaitan dengan bagaimana realitas dibingkai atau disajikan kepada khalayak. Sebuah realitas bisa saja dibingkai dan dimaknai secara berbeda oleh media. Bahkan pemaknaan itu bisa saja akan sangat berbeda. Realitas begitu kompleks dan penuh dimensi. Ketika dimuat dalam berita, bisa saja akan menjadi realitas atau dimensi. Framing berhubungan dengan pendefinisian realitas. Bagaimana peristiwa dipahami, sumber siapa yang diwawancarai. Peristiwa yang sama dapat menghasilkan berita yang pada akhirnya realitas yang berbeda ketika peristiwa tersebut dibingkai dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, jenis atau subgenre film dokumenter. Ada beberapa subgenre film dokumenter. Yang pertama, dokumenter perjalanan, kedua dokumenter sejarah, yang ketiga dokumenter tokoh dan sosok, yang keempat dokumenter drama, dan yang kelima dokumenter sains. Selanjutnya, unsur-unsur film dokumenter. Unsur film dokumenter terbagi menjadi dua, yaitu unsur naratif. Unsur naratif adalah suatu rangkaian peristiwa yang berhubungan satu sama lain dan terkait oleh logika sebab akibat yang terjadi dalam suatu ruang dan waktu. Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Yang kedua, unsur sinematik. Jika naratif adalah pembentuk cerita, maka unsur sinematik adalah semua aspek teknis dalam produksi sebuah film. Dengan kata lain, jika naratif adalah nyawa sebuah film, maka unsur sinematik adalah tubuh fiksinya. Unsur sinematik merupakan aspek-aspek teknis dalam produksi sebuah film. Unsur sinematik terbagi menjadi 4 elemen pokok, yaitu mise en scène, sinematografi, editing, dan suara. Ini penelitian terdahulu, 7 tahun. Selanjutnya, kerangka pikir. Film dokumenter menghadirkan setiap struktur rangkaian agenda tidak lepas dari unsur nyata. Yang hebat dari sutradara saling berkolaborasi dan kolerasi tentang teknik editing. Inilah bagan kerangka pikir, analisis framing pada film dokumenter, mutualisme, imbal balik hutan hujan tropis dan manusia. Selanjutnya, film dokumenter, mutualisme, imbal balik hutan hujan tropis dan manusia. Selanjutnya, teori framing Erving Goffman pada tahun 1974. Dan terakhir, potensi alam hutan hujan tropis pada film. Bab 3, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penulis melakukan penelitian dengan menonton film yang akan diteliti dan membaca referensi yang tentang film tersebut. Kedua, waktu. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 minggu, yakni 12 November sampai 26 November 2021. Selanjutnya, tipe penelitian. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian model kualitatif yang terfokus pada prinsip-prinsip yang bersifat umum yang didasarkan oleh perwujudan sebuah makna yang timbul dari gejala-gejala sosial bermasyarakat. Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif dan lebih memusatkan persoalan ke dalam data. Data yang didapatkan berupa skenario, gambar, dan narasi, sehingga laporan penelitian ini berisikan skenario, naskah, dan gambar film. Selanjutnya, populasi dan sampel. Sampel adalah satuan terkecil dari anggota populasi yang menjadi sumber data sesuai dengan karakteristik populasi teoritis bagaimana ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data meliputi teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Sumber data dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Dengan data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder itu berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Selanjutnya, jenis data. Jenis data terbagi menjadi dua, yaitu jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya, analisis data. Analisis data dalam penelitian merupakan salah satu langkah yang penting dan sangat menentukan. Analisis data adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.